Hari ini Anda menerima kartu kredit, tapi suatu saat nanti Anda harus bisa menjadi orang yang memberikan beasiswa pada adik kelas Anda di India. Kita bahas yang lagi ramai sekarang, KJMU, yaitu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Pak Anies itu nggak adil. Kalian tahu nggak? Di Kalimantan itu, kami mau kuliah itu harus jual tanah dulu baru bisa kuliah. Wow, program Pak Anies, KJP, KJMU mau dihilangin. Viral nih guys, ada surat ditujukan kepada Pak Anies dari mahasiswa UNJ penerima KJMU. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, lancar juga segala urusan ya guys. Amin ya robbal alamin. Ya, ini ada berita yang sudah tidak lazim di telinga kita ya guys, yaitu soal PJ Gubernur Jakarta kembali mencabut program yang sudah dilakukan oleh gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Anies Baswedan ya guys. Dan kali ini program yang dicabutnya adalah KJMU ya guys, yaitu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ya guys. Di mana kartu ini dulu diberikan oleh Bapak Anies Baswedan sekitar 14 ribuan penerimanya, dan per semesternya itu mahasiswa yang mendapatkan kartu ini mendapatkan 9 juta per semester ya guys. Dan tak hanya itu, mereka juga gratis naik transportasi umum dan gratis masuk ke tempat wisata ya guys. Ya, luar biasa ya program KJMU ini guys. Namun sekarang kabarnya KJMU ini sudah dicabut ya guys. Dan itu sudah mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan ya guys, termasuk dari para TikToker ya guys. Nanti kita tonton sama-sama ya pendapat dari teman-teman para TikToker soal KJMU yang dicabut ini ya guys. Tapi saya minta waktu teman-teman sebentar untuk menonton ulang ketika dulu Bapak Anies menghadiri acara penyerahan KJMU ini ya guys. Nanti ada pidatonya Pak Anies yang luar biasa ketika penyerahan KJMU ini ya guys. Tanpa lama-lama kita tonton dulu yang berikut ini ya. Hari ini Anda menerima kartu kredit, tapi suatu saat nanti Anda harus bisa menjadi orang yang memberikan beasiswa pada adik kelas Anda di India. Saya ingin mengingatkan, KJMU ini adalah program pemerintah yang didanai lewat uang pajak rakyat. Cara membayar baliknya pada mereka adalah dengan Anda bekerja keras berprestasi saat kuliah, dan Anda menjadi pribadi-pribadi bermanfaat pasca kuliah. Itu cara membayar balik atas apa yang Anda dapat dari rakyat Jakarta. Selamat belajar, selamat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya pidatonya Bapak Anies Baswedan ya guys. Tapi ada satu hal yang menurut saya kurang ya guys. Bapak Anies Baswedan ini terlalu jujur ya guys. Dia mengatakan ini uang dari pajak rakyat ya guys. Seharusnya tidak boleh begitu ya guys. Ngomong aja seperti rezim sekarang. Ini bantuan dari saya, terima kasih kepada saya begitu ya guys. Lebih kurang begitu. Sayanya kalian artikan sendiri ya guys. Ya, sebelum kita lihat video-video dari para TikToker, ada satu lagi ya guys, yaitu mahasiswa UNJ yang agak aneh menurut saya guys. Sebelum kita komentar, kita tonton dulu sama-sama videonya berikut ini ya. Ya, ini tulisan UNJ sebelumnya ya guys. Kita baca ya guys, meskipun ini menyakitkan, kita nggak apa-apa ya. Prom 02 to 01. Perhitungan cepat sudah dilakukan, 02 masih unggul. Bersiaplah untuk menyambut kekalahan wahai pengikut Uwan Angin. Ya, luar biasa ya. Buat kita pendukung Pak Anies pasti kecewa ya guys. Kita tonton dulu ya. Kita nggak usah baca, kita baca masing-masing ya. Kita tonton tulisannya yang terakhir ya. Nah, ini dia guys. Prom mahasiswa UNJ. Tuh Bapak Anies Baswedan ya guys.
Abah ya pakai emoticon nangis pula dia ya. Ya buat apa menangisi lagi ya guys. Ini nasi sudah jadi bubur ya guys. Kemarin Bapak Anies mencalonkan diri jadi presiden, kalian tidak dukung ya guys. Ya sekarang mereka mengadu ya, mau buat apa lagi ya guys Bapak Anies Baswedan, toh dia tidak punya lagi kewenangan untuk menangani hal ini ya guys, yakni KJMU ini ya. Itu kewenangannya sudah ada di PJ Gubernur sekarang, yaitu Bapak Heru Budi ya guys. Buat apa mengadu lagi ke Pak Anies pakai abah-abah segala ya guys. Sebelumnya kita tonton sama-sama bagaimana tulisan mereka ya guys. Bagi kita pendukung 01 itu sangat menyakitkan ya guys tulisan tadi ya. Ya menurut teman-teman gimana guys soal UNJ ini, kemudian soal KJMU yang sudah dicabut ini ya guys. Tulis di kolom komentar, dan selanjutnya kita lihat bagaimana tanggapan dari teman-teman TikToker kita ya guys yang berikut ini ya. Viral nih guys, ada surat ditujukan kepada Pak Anies dari mahasiswa UNJ penerima KJMU. Ini disampaikan pada surat tersebut bahwa informasinya KJMU yang itu kebijakan era Pak Anies per mahasiswa itu dalam satu semester mendapatkan 9 juta. Jadi 2 semester mendapatkan berarti 18 juta per tahun. Dan itu sangat membantu masyarakat yang punya prestasi untuk bisa melanjutkan kuliah. Tapi di era PJ Heru ini ya, keluhan daripada mahasiswa itu katanya hak KJMU mereka itu dicabut dan mereka terancam putus kuliah. Lihat nih ya. Ini lihat di keluhan, surat keluhannya ditujukan kepada Pak Anies. Tuh ya, udah jelas ya, surat keluhannya ditujukan kepada Pak Anies. Yang saya heran ya, kalian itu mahasiswa, kalian punya akal, kalian itu pintar, dan kalian penerima KJMU itu bukan 1-2 orang, kalian ribuan orang. Kemana kalian di saat masa kampanye? Kenapa justru kalian tidak menjadi yang menangkis semua serangan buzzer-buzzer yang memojokkan Pak Anies? Kami berjuang siang malam di komal-komal TikTok dan medsos lainnya ya. Yang kami perjuangkan itu yaitu kepentingan-kepentingan masyarakat seperti itu. Seperti saya punya anak, harapan saya anak saya punya prestasi. Kelak jika Anies Baswedan menjadi seorang pemimpin di negeri ini, biaya sekolah, biaya pendidikan bisa murah. Dan anak bangsa ini bisa tercerdaskan. Kalau anak bangsa ini cerdas, secara otomatis angka kemiskinan itu bisa dipangkas dari negeri ini. Karena yang saya perhatikan ya, angka kebodohan di negeri ini memang terkesan dipelihara oleh pemerintah. Anggaran buat pendidikan tidak sedikit, anggaran pengentasan tidak sedikit, pengentasan kemiskinan tidak sedikit. Kemana habisnya anggaran itu? Anggaran-anggaran itu tidak maksimal sampai kepada masyarakat yang semestinya menerima itu semua. Bahkan jika kalian tahu dalam PSN 2023 penelusuran PPATK ya, ditemukan penggelembungan di situ uang raib, uang negara dari PSN itu di angka 36%, lebih kurang 500 triliun. Hanya 1 tahun. Itu PSN ya, PSN. Itu resmi PPATK yang menemukan. Belum dari pemerintahan seperti kementerian-kementerian yang lain. Hanya PSN saja. Jadi kita ini memang sengaja seperti dipelihara supaya selalu bodoh dimanfaatkan di saat momen pemilu. Mari ya, kalian itu mestinya cerdas lah, semestinya cerdas ya. Kita berjuang ini jangan hanya berpikir siapapun pemimpinnya sama saja. Ya tidak. Di sini kalau kalian melihat fakta bahwa kebijakan pemimpin itu sangat berpengaruh terhadap kemakmuran rakyatnya. Salah satu contoh lagi, penerima bantuan lansia di DKI Jakarta era Pak Anies itu 600.000 per bulan. Saya dapat informasi era PJ Heru itu dipotong menjadi 300.000 per bulan.
Silahkan kalian kalikan berapa ribu penerima bantuan itu dari jumlah lansia yang menerima itu. Dan kemana selisih uang itu? Kalau era Pak Anies selama dia menjabat dengan anggaran yang era sekarang itu juga relatif sama saja, tidak jauh berbeda anggarannya, Pak Anies bisa memberikan bantuan-bantuan untuk memudahkan kehidupan masyarakat, bisa membangun Jakarta sebegitu hebatnya. Apa yang sudah dilakukan PJ Heru selama 2 tahun? Melek, ayo melek. Ya, melek politik, ya, harus belajar cerdas. Kita bicara ini, jangan kita berbicara ruang lingkup rumah tangga kita pribadi. Perhatikan saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita. Banyak mereka yang membutuhkan uluran tangan daripada kebijakan pemerintah. Jadi kalau sudah ada sosok pemimpin yang memang faktanya, bukti kinerjanya itu sangat baik, ya itulah yang harus kita perjuangkan bersama. Jangan hanya berpikir siapa yang bayar gua itu yang gua coblos, blow on itu kayak begitu itu ya. Blow on. Nanti setelah mereka menjabat ya, politikus-politikus yang suka bayar-bayar beli suara itu, ngegarongnya mereka jauh lebih banyak lagi. Itulah faktanya. Mereka tidak akan mau rugi, mereka berbisnis pada rakyat. Ya, ini sangat menyedihkan ya. Mari para mahasiswa, saya minta mahasiswa juga pada bergerak ya. Bahwasanya kita ini berjuang untuk kebaikan kita semuanya. Oke? Salam perubahan. Heboh KJMU dicabut sama PJ Heru. Nah lo rasain deh mahasiswa-mahasiswa yang selama ini all in, terutama yang di Jakarta ya, siap-siap menikmati ya pencariannya. Jadi kabarnya ada ribuan penerima manfaat dari KJMU ini ya. Namun ya ada sekitar sampai 10 ribuan yang dicabut oleh PJ Heru ya. Dan ini cukup untuk membuat menangis para mahasiswa yang selama ini terbantukan oleh adanya dana ini ya. Cuman ya ini yang dirasakan mereka ya, karena selama ini juga mereka terkenal dengan ke-all-inannya dia. Jadi nah inilah surprise pertama yang mereka dapatkan. Dan juga mereka banyak yang mengeluh ke Anies ya. Ngapain mengeluh ke Anies? Anies itu orang sipil, jadi dia tidak punya wewenang, tidak punya power. Mau sampai Lebaran Kemis juga nggak bakalan ada hasil kalau sekedar curhat ke Anies, karena dia juga masa bodoh lah, orang dia bukan siapa-siapa lagi kok. Kan ada di situ PJ gubernur ya, mau nggak mau dia kan gubernur juga, ya udah curhat ke dia aja lah, minta belas kasihan dia ya kan. Siapa tahu mau dikembalikan kembali lagi seperti semula. Itu lebih konkret sebenarnya solusinya daripada curhat ke Anies ya. Apa hasilnya coba ya? Wow, program Pak Anies, KJP, KJMU mau dilangin atau udah dilangin gua nggak tahu dah. Besok lama-lama JIS tuh dilangin atapnya biar jadi lapangan tarkam. Semua yang Pak Anies sudah programin lama-lama dilangin. Kayak sumur sapan aja ya nggak, bukan diterusin malah ditelantarin, akhirnya banjir lagi. Sekarang lagi gue denger KJMU sama KJP. Ya begitulah lah. Kalau yang namanya gubernur ditunjuk begitu. Besok-besok kalau ada pemilihan gubernur jangan mau ditunjuk kita pilih. Pain. Tunjuk toto begitu modelnya. Cuma ngilangin hasil kinerja Anies. Bener gak? Ya kan? Parah. Pak Anies itu nggak adil. Kalian tahu nggak? Di Kalimantan itu kami mau kuliah itu harus jual tanah dulu baru bisa kuliah. Ya, rata-rata di sini jual tanah untuk kuliah. Di Jakarta dengan mudahnya dapat uang 9 juta per semester. Wow, shock. Luar biasa shocknya. Menurut Cici Pak Anies itu nggak adil, tapi sekarang sudah adil. Sekarang di cross check kembali sama Pak Heru. Ya, menurut Cici itu cukup adil. Kenapa? Ya, biasanya begini. Seseorang setelah kehilangan itu baru akan merasakan dia cintanya sama siapa.
dia disayang sama siapa, dia dihargai sama siapa. Pada saat dia diberi sepenuhnya, dia nggak sadar, dia merasa itu adalah kewajiban dari orang yang mencintai dia untuk melakukannya. Tapi setelah orang itu pergi, nggak ada, udah kehilangan, nah dia baru ngerasa bahwa sebenarnya itu bukan kewajiban, itu hanyalah cara tulus ikhlas ketika memperlakukan orang dengan mencintai orang dengan tulus. Begitu. Menurut gue Anies ini adalah orang brengsek. Lagi rame nih program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dicabut secara sepihak sama Pemprov DKI Jakarta. Buat lo yang nggak tahu, KJMU ini program yang dibuat sama Gubernur Jakarta sebelumnya, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan. Singkatnya, program ini tuh ngasih tunjangan ke mahasiswa yang kurang mampu dengan besaran biaya sekitar 9 juta per semester yang sepenuhnya dibiayai sama APBD Jakarta. Ditambah tunjangan gratis naik transportasi umum di Jakarta selama mahasiswa itu terafiliasi sama program ini. Jujur gue nggak tahu kalau ada program Pak Anies yang sekeren ini, dan gue yakin mahasiswa yang dapat manfaat dari program ini juga nggak banyak yang tahu kalau ini sebenarnya programnya beliau gitu. Terutama mahasiswa yang buta politik dan buta kebijakan pemimpinnya. Karena emang semasa kampanye, setahu gue beliau nggak bahas program ini. Jujur, gue iri banget sama rakyat Jakarta. Dan kalau ada yang bilang ganti presiden atau pemimpin nggak ngaruh ke kehidupan kita, itu menurut gue salah besar sih. Lu nggak ngerasain itu karena selama ini kita nggak pernah punya pemimpin yang ideal gitu. Dalam artian bener gitu loh. Dan menurut gue Anies ini adalah orang brengsek yang akan selalu berpihak sama rakyat kecil. Heboh penerima KJMU, KJP Plus dipangkas Pemprov DKI, Disdik angkat bicara. Astagfirullahaladzim. Emang bener ya, bener dah. Orang Indonesia tuh gak boleh pinter, gak boleh yang kayak ada Sudirman, kayak Haji Ahmad Dahlan, kayak orang-orang kayak Pak Anies, kayak Soekarno gitu gak boleh ada. Harus terus miskin, nyari kelaparan, harus kudu dikasih makan doang nih. Biangnya nih salah satu. Nih tuh 12.000 mahasiswa terancam putus kuliah karena Heru Budi siapa sih sebenarnya nih? Anak buah siapa sih? Ya Allah, rumput diganti jadi banjir, sumur resapan ditutup. Dia yang mau ngerusak nih, Tapi ingat, di atas dia ada orangnya. Siapa yang menurut lo yang pengen Indonesia tuh, rakyat Indonesia tuh nggak pinter? Menurut lo siapa orangnya? Itu yang dinamain londo ireng tuh itu. Kita bahas yang lagi ramai sekarang, KJMU, yaitu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Jadi kemarin gue dapet DM dari salah satu followers gue, dia minta diviralin tentang kasus KJMU ini. Jadi KJMU itu program dari Pemprov DKI seperti beasiswa kuliah untuk anak-anak yang gak mampu tapi dia pinter gitu. Jadi kabarnya KJMU ini tuh di-cut dengan alasan yang gak jelas sama PJ Gubernur yang saat ini, yaitu Heru Budi. Awalnya ada 19.000 mahasiswa penerima KJMU, sekarang hanya ada sisa 7.000 mahasiswa. Jadi dari 19.000 ke 7.000 itu, ya mereka yang nggak dapet akhirnya terpaksa putus kuliah. Akhirnya gue cari tahu di Twitter, dan banyak yang cerita ke Topan. Topan ini adalah relawan 03. Ini gue dapet dari Twitternya, jadi banyak yang terdampak. Ada yang bilang dia dari SD itu dapat KJP, Kartu Jakarta Pintar, terus lanjut gak pernah bermasalah, tapi di semester 4 dia kuliah ini tiba-tiba Pak Heru ganti kebijakan. Gak ada transparansi soal desil. Desil itu kayak pemeringkatan dia tidak mampu, kurang mampu, atau mampu kayak gitu. Nah terus ada penerima KJMU ini yang tadinya desilnya itu dia 1 atau 2 nggak mampu kan, terus tiba-tiba diganti jadi dinyatakan mampu, jadi otomatis nggak dapat KJMU lagi. Terus ada juga yang cerita desilnya tiba-tiba ditetapin jadi 5 itu kategorinya mampu, padahal ayah pensiunan swasta, di rumah nggak ada yang kerja, mobil nggak punya, dan nggak tahu itu kenapa tiba-tiba bisa ditetapin kayak gitu. Udah nggak tahu lagi harus gimana pendidikan aku sejahtera dari masa Pak Ahok, Pak Anies, tapi sekarang dalam sekejap langsung berubah kayak gini. Jujur gue sedih banget, banyak yang cerita di Twitter, ada yang anak yatim lah, terus adik-adiknya juga masih kecil-kecil, ada yang bapaknya ngojek. Jadi banyak banget penerima KJMU yang tiba-tiba di-cut gitu aja. Tapi setelah gue baca berita, katanya PJ Gubernur Heru, itu tuh di-cut itu karena melihat kemampuan keuangan DKI. Terus mengenai desil-desil penentuannya itu juga katanya udah dilakukan pensinkronan data.
Katanya sih gitu. Kalau udah ada pensinkronan data dan udah sesuai, tapi kenapa kenyataannya realitanya di lapangan itu banyak temen-temen mahasiswa itu pada dicabut yang jelas-jelas mereka nggak mampu. Kalau menurut kalian gimana? Atau di sini ada teman-teman yang penerima KJMU dan tiba-tiba di-cut sama Pemprov DKI? Coba deh komen ceritain pengalaman kalian. Ya, itu dia ya guys. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menghibur kita semua ya guys. Dan sekarang saatnya kita diskusi di kolom komentar ya guys. Video ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan akal sehat ya guys.